Ada negara keren. Namanya apa? Persia. Persia itu wilayahnya mana saja? Dari mulai India, semua India, masuk kemudian Afrika sebagian, masuk kemudian daerah Jazirah Arab sebagian, sampai kemudian perbatasan Romawi. Bayangkan kekuasaannya sekitar 1201 tahun, 12 abad Persia memimpin dunia. Persia, Bu, luas wilayahnya coba lihat itu, 7,4 juta kilometer. 7,4 juta. Maaf, jujur, Indonesia berapa luasnya? Indonesia itu luasnya 2 juta kilometer. Berapa? 2 juta kilometer. Persia berapa? 7,4. Nah, lihat. Ini gerbang kotanya. Jadi kalau orang mau datang ke ibu kotanya di Ctesiphon, ini gerbang ibu kotanya. Itu sudah di atas, sudah runtuh, rompal. Itu manusia kecilnya cuma segitu. Itu di zaman itu tidak ada lift, tidak ada helikopter. Persia bisa bangun bangunan seperti itu di zaman itu. Dan bukan hanya itu, kita lihat lagi. Nah, lihat. Mereka mampu membangun gedung-gedung tinggi. Bahkan Persia punya militer, punya tentara yang tidak pernah kalah perang. Agamanya apa Persia? Kristen? Bukan. Yahudi? Bukan. Agamanya Majusi. Apa itu Majusi? Menyembah api. Masih ingat Ibu? Pada saat Nabi kita Muhammad SAW lahir, api-api di kerajaan Majusi mendadak mati. Mereka kaget, kok mati? Ada apa? Ada apa? Bingung semuanya. Ternyata apa? Di Mekah Al-Mukarramah, Nabi SAW lahir. Mati apinya semua. Inilah Persia. Saya kenalkan kepada Bapak Ibu, inilah negara adidaya di zaman itu. Persia. Namanya Persia dan rajanya namanya Kaisar Kisra dari Persia. Teknologinya hebat, bangunannya hebat, militernya hebat, berkuasa 12 abad. Lihat, siapa tandingannya? Nih, tandingannya. Romawi, Belanda, Jerman, Inggris, Prancis, ya, Swiss, itu masuknya Romawi. Romawi tidak sebesar Persia. Persia berapa tadi? 7,4. Romawi cuma 5 juta. Sekitar 2 kali atau 3 kali lipatnya Indonesia. Ya, luar biasa, tapi berkuasa lebih lama, 1480 tahun. 14 abad memimpin dunia. Agamanya apa? Nasrani. Nah, ini Nasrani. Makanya kalau ibu main ke Eropa, ibu nggak usah heran, banyak gereja. Kenapa? Agamanya bukan Islam, bukan juga Yahudi, bukan Majusi, tapi apa? Nasrani. Ya, baik. Siapa kaisarnya? Kaisarnya banyak. Ada Heraklius dan seterusnya. Nah, berkuasa bukan hanya mampu membangun gedung-gedung tinggi, dia mampu membangun Kolosium. Romawi, Ibu, itu belum pernah berantem, belum pernah perang langsung dengan Persia. Baru hanya serangan-serangan dingin saja, belum pernah perang langsung dengan Persia. Kebayang nggak kalau Persia sama Romawi perang? Kira-kira dunia jadi apa? Coba Ibu bayangin, Amerika perang sama Rusia dibantu dengan Cina. Kira-kira jadi apa dunia? Hancur, Ibu. Kenapa? Karena dua negara itu sama-sama punya kekuatan yang luar biasa. Romawi tadi agamanya apa? Nasrani. Baik. Bahkan Romawi punya gedung namanya Kolosium. Sampai hari ini Ibu main ke sana, bangunannya masih ada. Detail tidak ada yang hancur. Kokoh, kuat. Bu, punten. Di Quran ada Quran surat Ar-Rum. Tidak ada Quran surat Indonesia. Tidak ada Quran surat Persia. Tapi di Al-Quran ada Quran surah Ar-Rum. Apa artinya? Romawi. Bu, kira-kira Allah sembarangan ngomong gak naruh Ar-Rum di dalam Al-Quran? Enggak. Kenapa? Romawi itu hebat, luar biasa. Gak ada Quran surat Jepang, gak ada. Tapi ada Quran surat Ar-Rum. Maka mari coba kita lihat. Nah, pada saat
Persia di sebelah kiri sana dan Romawi di sebelah sini itu kemudian berbatasan, itu batas garisnya. Kemudian mau perang, Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Rasulullah mendirikan negara di Madinah. Begitu berdiri negara di Madinah, terdengar kabar bahwa Persia akan perang melawan Romawi. Kira-kira kalau ada dua gajah perang seperti itu, semut gimana? Keinjek. Madinah cuma kota kecil. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ini Romawi sama Persia mau perang. Kira-kira yang menang siapa?" Turunlah Al-Quran, Quran surat Ar-Rum ayat 1. Gulibatir Rum. Allah katakan telah dikalahkan bangsa Roma. Dan kemudian dalam waktu yang setelah itu sekitar 10 tahun kata Al-Quran, min bid'in sinin, maka nanti Persia akan kemudian dikalahkan oleh Romawi. Berarti pemenang terakhirnya siapa? Romawi. Gulibatir Rum, kata Allah. Nanti Romawi kalah, kemudian 10 tahun kemudian, kurang dari 10 tahun, Persia hancur, dihantam oleh Romawi. Apa yang Al-Quran katakan benar. Ibu tahu, banyak orang masuk Islam. Kenapa masuk Islam? Karena Al-Quran bisa membaca apa yang terjadi yang akan datang. Berarti pertanyaan saya, kalau Quran katakan Romawi kemudian kalah, nanti Romawi menang, itu benar. Berarti surga itu benar. Lihat nanti Bu. Ibu bilang sekarang apa? Akhirat mah cuma cerita. Dunia ini nyata. Tapi nanti begitu kita sampai akhirat, Ibu bilang apa? Dunia tinggal cerita. Akhirat ini nyata. Nanti belum. Berarti neraka itu benar. Berarti hari kiamat itu benar. Ketika mereka ingin bertempur, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang menang?" Maka Rasulullah meminta Ali bin Abi Thalib menuliskan surat. Apa isi suratnya? Tulis surat kepada Kaisar Persia dan tulis surat kepada Kaisar Romawi. Apa isi suratnya? Aslim taslam ya Kisra. Masuk Islam engkau wahai Kisra. Kalau tidak, engkau akan menanggung dosa rakyatmu. Dikirim surat Bu, dikirim, digulung surat, langsung dikirim ke Kaisar Kisra. Waktu itu Kisra kalah perang, negaranya hancur, ekonominya bangkrut, kalah oleh Romawi. Coba bayangin Bapak Ibu, negara yang kalah perang, dikirim surat, suruh masuk Islam. Kira-kira apa reaksinya? Ngamuk atuh. Ngamuknya gimana? Surat Nabi SAW dirobek-robek. Ibu mau ngeliat suratnya? Ada di Istanbul. Kalau ibu nanti ada rezeki sama keluarga, ada waktu, mainlah ke Istanbul. Main ke Istana Topkapi, nanti di dalam itu ada surat Nabi yang dirobek-robek. Masih ada suratnya. Suratnya dirobek-robek, bukan cuma suratnya dirobek. Apa yang terjadi? Utusan Nabi SAW kepalanya dipenggal, putus. Kepalanya diambil, suratnya diambil, disuruh pulang ke Madinah. Begitu sampai ke Madinah, Nabi SAW membaca itu kemudian cuma tersenyum dan mengatakan, tunggu satu saat nanti, Persia akan Allah robek-robek. Dan ibu tahu, 10 tahun dari Nabi mengatakan itu, seluruh wilayah Persia masuk Islam. Keren gak? Keren ya? Berarti Islam keren gak? Keren dong. Berarti Madinah negara kecil mampu mengalahkan Persia. Takbir. Allahu Akbar. Luar biasa. Dan ibu tahu pimpinan pasukannya? Pimpinan pasukannya seorang anak muda, Sa'ad bin Abi Waqqas. Bu belajar sejarah Bu. Hebat ya. Kan Romawi ngalahkan Persia. Nah Persia kalah sama Madinah. Berarti sebenarnya Madinah lebih hebat dari Romawi. Ya, yang kedua, surat yang kedua, Nabi SAW kan gak bisa baca dan nulis, minta kepada para sahabat, tolong cepat buat surat, kirim ke Romawi. Dikirim surat yang sama, isinya apa? Aslim taslam ya Heraklius. Masuk Islam engkau wahai Heraklius, kalau tidak engkau akan menanggung dosa rakyatmu. Ibu-ibu tahu? Bapak-bapak tahu?
suratnya dirobek? Enggak. Kenapa? Karena Heraklius beragama Nasrani asli. Berarti kitab sucinya Injil. Begitu kemudian dibaca suratnya, pemenang perang, jagoan, hebat, dia baca surat, dia lihat di bawah ada stempel Nabi, stempelnya terbuat dari cincin. Tulisannya apa? Ahmad Muhammad. Dia baca, dia bilang apa? Wahai para pendeta, sini kumpul semua. Ada apa Tuanku Kaisar? Coba baca surat ini. Ini ada surat dari Madinah, namanya Ahmad Muhammad. Bukankah ini ada dalam kitab suci kita? Bukankah ini Nabi baru? Tolong para pendeta, bawa beliau ke sini. Aku akan cuci kakinya, aku akan menyiumnya, dan kemudian aku akan pindah agama kepadanya. Aku rindu kepadanya. Bayangin Bu, merinding saya. Bu, kalau itu terjadi, Prancis, Jerman, Inggris, Muslim semua. Tapi qadarullah tidak. Kenapa? Pendetanya bilang, jangan wahai Kaisar. Kita negara hebat, baru menang perang melawan Persia. Masa kita kalah sama Madinah? Apa kata dunia? Paham? Akhirnya apa? Terus kita harus lakukan apa? Tolong kirim pasukan perang, kata para pendetanya. Kita coba uji sehebat apa Madinah itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Terjadilah perang di perbatasan yang biru itu antara pasukan Islam dengan pasukan Romawi. Bapak Ibu tahu? Pasukan Romawi 450.000 pasukan, pasukan Islam cuma 24.000. Harusnya siapa yang menang? Romawi dong, menang lawan Persia, pasukannya elit, militernya kuat. Tapi ternyata hancur berkeping-keping pasukan Romawi di tangan kaum muslimin. Siapa pimpinan pasukannya? Khalid bin Walid, Saifullah. Tahu Saifullah? Pedangnya Allah. Kira-kira yang namanya pedangnya Allah mungkin kalah nggak? Malu dong, masa pedang Allah kalah? Ibu, Saifullah, Khalid bin Walid itu mu'alaf. Baru masuk Islam, tapi mampu menaklukkan Romawi. Berarti pertanyaan saya, siapa yang mengalahkan Persia dan Romawi? Madinah. Iya, Allah, semuanya Allah. Berarti siapa yang mengalahkan Persia dan Romawi? Madinah.